Prinsip-prinsip perkembangan dan aplikasinya untuk mendidik anak. Para pendidik tidak hanya perlu memahami teori-teori perkembangan loh, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan yang perlu pada anak, karena dengan adanya prinsip-prinsip perkembangan ini bisa diketahui apa sebenarnya hakikat dari anak. Selanjutnya, pendidikan bisa diarahkan sesuai dengan hakikat anak, tidak meleset dari sifat-sifat anak. Adapun prinsip-prinsip perkembangan pada anak itu diantaranya, yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Yang kedua, prinsip tempo dan irama. Perkembangan menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda, sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut mengikuti garis perkembangan yang umum. Keuntungan dari konsekuensi prinsip tersebut: A. Pendidikan dapat dilaksanakan secara klasikal. B. Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dapat relatif lama. Contoh, di taman kanak-kanak, setiap anak masuk pada umur 4-5 tahun, di mana anak-anak membutuhkan alat-alat tertentu sesuai dengan perkembangannya. Dengan prinsip tersebut, maka anak-anak akan menggunakan alat-alat yang relatif lama, karena anak-anak baru masuk TK pada usia 3 tahun. Yang keempat, ada prinsip interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Konsekuensi dari prinsip ini bagi pendidikan diantaranya yang pertama, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan seluas-luasnya pada anak. Di sini bakat anak bisa berkembang karena adanya stimulus yang diberikan. Yang kedua, pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. Orang yang tidak memberikan pendidikan SLTA kepada individu yang IQ-nya di bawah 90. Yang ketiga, anak bukan manusia yang pasif, tetapi adalah manusia yang aktif. Dengan keaktifannya, anak bisa menunjukkan kehendaknya. Oleh karena itu, kemauan anak harus dipupuk, tidak boleh menentang anak dalam batas-batas yang normal. Yang keenam, setiap proses perkembangan terdapat hasrat bentuk A. Mempertahankan diri. Adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. B. Pengembangan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tapi secara bersamaan. Contoh, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara waktu bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu, salah satu fungsi yang menonjol sehingga menapak secara berurutan. Yang kedelapan, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Contoh dari prinsip ini adalah bayi memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Dengan seiring bertambahnya umur, gerakan semakin dapat dipisahkan dan gerakannya makin dapat dikoordinasikan. Yang kesembilan, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan untuk membimbing yang dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terencana. Jika tidak, maka perkembangan dan pertumbuhan akan terjadi secara tidak normal.